Tahukah kalian bahwa 90% tanaman yang baru ditanam mati bukan karena kurang air, melainkan karena stres yang sangat parah? Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang pasti pernah dialami oleh semua pecinta tanaman. Kita akan membongkar rahasia cairan ajaib yang akan membuat tanaman kalian tumbuh seperti orang gila tepat setelah ditanam. Saya berjanji, setelah menonton video ini, cara kalian merawat tanaman baru akan berubah total dan kalian tidak akan pernah lagi kehilangan tanaman kesayangan. Banyak orang mengira menyiram dengan air yang banyak adalah solusi terbaik, tetapi itu adalah mitos besar yang justru bisa membunuh tanaman secara perlahan. Kita akan membongkar kebenaran yang tidak banyak diketahui orang tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh akar yang baru saja dipindahkan. Coba ingat-ingat, berapa banyak tanaman yang layu dan mati di tangan kalian setelah diganti potnya? Tuliskan jenis tanaman yang paling sering gagal kalian tanam di kolom komentar sekarang juga. Mari kita lihat tanaman apa yang paling sulit ditaklukkan. Sebelum kita masuk ke rahasia utamanya, mari kita mundur sejenak untuk memahami bagaimana alam bekerja. Sejak zaman nenek moyang kita ratusan tahun yang lalu, berkebun bukanlah tentang membeli cairan kimia mahal di toko pertanian. Para petani zaman dahulu memiliki kearifan lokal yang luar biasa dalam memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar mereka. Mereka tahu betul bahwa tanah bukanlah sekedar benda mati, melainkan sebuah ekosistem hidup yang dipenuhi oleh jutaan mikroorganisme yang bekerja tanpa henti. Ketika sebuah tanaman dicabut dari tanah asalnya dan dipindahkan ke tempat baru, akar-akar halus yang bertugas menyerap nutrisi akan terputus dan mengalami trauma yang luar biasa. Konsep ini sangat penting untuk kita pahami. Di alam liar, tanaman yang terluka akan secara otomatis mengeluarkan sinyal kimia untuk memanggil bakteri baik di dalam tanah agar membantu menyembuhkan luka tersebut. Sayangnya, di dalam pot di rumah kita, ekosistem tersebut seringkali belum terbentuk dengan sempurna. Itulah sebabnya kita membutuhkan intervensi khusus untuk meniru keajaiban alam tersebut dan memberikan pertolongan pertama yang tepat sasaran. Mari kita mulai dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi pada hari pertama kalian memindahkan tanaman. Fenomena ini sering disebut sebagai shock transplantasi. Bayangkan, kalian tiba-tiba dipindahkan ke negara lain dengan iklim yang berbeda tanpa persiapan apapun. Pasti kalian akan merasa lelah, bingung, dan stres, bukan? Nah, hal yang sama persis terjadi pada tanaman kalian. Akar yang baru saja dipindahkan merasa asing dengan tekstur tanah yang baru, kelembapan yang berbeda, dan suhu yang mungkin tidak sama dengan tempat asalnya. Kebanyakan pemula berkebun percaya pada mitos bahwa membanjiri pot dengan air keran adalah cara terbaik untuk menyegarkan tanaman. Padahal, ini adalah kesalahan fatal. Air keran seringkali mengandung klorin yang tinggi, yang justru membakar ujung akar yang sedang terluka. Sebagai contoh nyata, jika kalian baru saja memindahkan bibit tomat dan langsung menyiramnya dengan air keran dingin secara berlebihan, keesokan harinya daunnya pasti akan menunduk lemas. Oleh karena itu, rahasia pertama kita adalah berhenti menggunakan air keran langsung dan mulai menyiapkan cairan khusus yang bertindak sebagai obat penenang bagi akar tanaman. Bahan rahasia pertama yang akan kita gunakan adalah sesuatu yang setiap hari pasti dibuang di dapur kalian, yaitu air cucian beras. Mungkin kalian pernah mendengar nenek atau ibu kalian menyiram tanaman dengan air ini, dan mereka sangat benar. Air cucian beras bukanlah mitos belaka, melainkan cairan kaya nutrisi yang terbukti secara ilmiah sangat bermanfaat. Cairan berwarna putih keruh ini mengandung vitamin B1 yang sangat tinggi, yang secara alami berfungsi sebagai hormon anti-stres bagi tanaman. Selain itu, pati yang tertinggal dalam air cucian beras adalah sumber karbohidrat instan yang sangat disukai oleh bakteri baik di dalam tanah. Sebagai ilustrasi, bayangkan air cucian beras ini seperti minuman energi bagi para pekerja di dalam tanah yang sedang sibuk memperbaiki akar tanaman kalian. Daripada membuang cairan berharga ini ke saluran pembuangan, kumpulkanlah cucian pertama dan kedua dari beras yang kalian masak.
Kalian akan melihat perbedaan yang nyata pada tingkat kesegaran tanaman hias seperti aglonema atau monstera yang baru saja kalian repotting. Daun mereka akan tetap tegak seolah-olah tidak pernah dipindahkan sama sekali. Namun, air cucian beras saja tidak cukup untuk menciptakan keajaiban pertumbuhan yang gila-gilaan. Kita perlu menambahkan bahan kedua yang sangat luar biasa, yaitu ragi pembuat roti. Ya, kalian tidak salah dengar. Ragi yang biasa digunakan untuk mengembangkan adonan roti adalah senjata rahasia para tukang kebun profesional. Ragi adalah kumpulan mikroorganisme hidup bersel satu yang akan bekerja seperti mesin pendorong di dalam tanah pot kalian. Mitos yang beredar adalah tanaman hanya membutuhkan unsur hara kimiawi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Kenyataannya, tanpa adanya mikroba seperti ragi yang memecah bahan organik, tanaman tidak akan bisa menyerap nutrisi tersebut secara maksimal. Ragi akan memakan gula dan pati dari air cucian beras tadi, lalu berkembang biak dan melepaskan enzim serta vitamin yang sangat dibutuhkan oleh akar baru untuk tumbuh memanjang. Sebagai contoh, seorang petani cabai yang menambahkan sedikit ragi ke dalam air siramannya melaporkan bahwa akar tanaman cabainya tumbuh 3 kali lebih cepat dan lebih lebat dibandingkan yang tidak menggunakan ragi. Ini adalah bioteknologi alami yang sangat murah dan mudah didapatkan. Sekarang kita masuk ke bahan ketiga yang bertugas sebagai pelindung dan penyembuh luka, yaitu ekstrak lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera sudah dikenal ribuan tahun sebagai penyembuh luka pada kulit manusia. Ternyata, efek menakjubkan ini juga berlaku untuk tanaman. Daging lidah buaya mengandung asam salisilat alami dan hormon auksin yang merupakan hormon utama pemicu pertumbuhan akar. Saat akar tanaman terpotong selama proses pemindahan, luka tersebut sangat rentan terhadap infeksi jamur dan bakteri pembusuk. Mitosnya, kita harus membeli salep penutup luka tanaman yang harganya mahal di toko pertanian. Faktanya, kalian cukup mengambil satu pelepah lidah buaya, membuang kulitnya, dan menghaluskan dagingnya lalu mencampurnya ke dalam air siraman kita. Lendir lidah buaya ini akan melapisi setiap luka pada akar, mencegah masuknya patogen berbahaya, sekaligus memberikan sinyal kuat agar tanaman segera mengeluarkan akar baru. Bayangkan lidah buaya ini sebagai plester luka antibakteri yang menenangkan. Contohnya sangat jelas pada perbanyakan tanaman mawar melalui stek batang, yang dicelupkan ke lendir lidah buaya, persentase hidupnya hampir mencapai 95%. Untuk menyempurnakan ramuan ajaib ini, kita membutuhkan satu bahan terakhir yang mungkin akan membuat kalian sedikit terkejut, yaitu bubuk kayu manis. Kayu manis bukan hanya bumbu dapur yang harum untuk membuat kue atau minuman hangat, tetapi juga merupakan agen anti jamur alami yang sangat kuat. Salah satu penyebab utama tanaman mati setelah ditanam adalah penyakit busuk akar yang disebabkan oleh kelembapan berlebih di dalam pot baru. Banyak orang panik dan langsung menyemprotkan fungisida kimia beracun. Padahal, ada mitos yang mengatakan bahan kimia selalu lebih ampuh. Kenyataannya, penggunaan fungisida kimia justru dapat membunuh bakteri baik dan ragi yang sudah kita masukkan tadi. Kayu manis hadir sebagai pahlawan yang selektif. Ia akan menekan pertumbuhan jamur jahat penyebab busuk akar, namun tetap membiarkan ragi dan bakteri menguntungkan hidup dengan damai. Cukup tambahkan sedikit bubuk kayu manis ke dalam racikan cairan kita. Wanginya yang khas juga memiliki efek samping yang sangat menyenangkan, yaitu mencegah semut dan serangga pengganggu lainnya bersarang di dalam pot baru kalian. Ini adalah perlindungan ganda yang sangat cerdas. Nah, bagaimana cara meracik semua bahan luar biasa ini menjadi satu ramuan super yang presisi? Proses pembuatannya sangat sederhana namun butuh ketelitian. Pertama, siapkan 1 liter air cucian beras yang masih segar. Pastikan air ini berada dalam suhu ruangan, jangan dingin dan jangan panas. Kemudian, tambahkan sekitar setengah sendok teh ragi pembuat roti ke dalamnya. Aduk perlahan hingga ragi mulai larut. Setelah itu, masukkan 2 sendok makan gel lidah buaya yang sudah dihaluskan. Terakhir, taburkan setengah sendok teh bubuk kayu manis.
Disinilah letak kuncinya. Kalian harus membiarkan campuran ini beristirahat selama sekitar 2 jam di tempat yang teduh sebelum digunakan. Proses istirahat ini bukan mitos atau buang-buang waktu. Dalam 2 jam tersebut, ragi akan mulai bangun dari tidurnya, bereaksi dengan pati dari air beras, dan mulai memproduksi zat perangsang tumbuh yang kita butuhkan. Cairan ini akan menjadi hidup. Jika kalian langsung menyiramkannya, proses fermentasi ringan ini tidak akan terjadi secara maksimal. Contohnya ibarat menyeduh teh. Kita butuh waktu agar seluruh sarinya keluar dan menyatu dengan air secara sempurna. Setelah ramuan ajaib kita diamkan selama 2 jam, saatnya untuk mengaplikasikannya pada tanaman yang baru saja kalian tanam. Teknik penyiraman juga memegang peranan yang sangat penting di sini. Mitos yang sering beredar adalah kita harus menyiram dari atas daun agar tanaman terlihat segar. Padahal, menyiram daun pada tanaman yang sedang stres justru mengundang penyakit bercak daun. Ramuan kita ini dirancang khusus untuk akar, jadi pastikan kalian menyiramkannya langsung ke media tanam secara perlahan dan merata di sekeliling pangkal batang. Jangan menuangkannya sekaligus secara kasar karena bisa merusak posisi akar yang belum mencengkeram tanah dengan kuat. Tuangkan perlahan sampai kalian melihat sedikit air mulai menetes dari lubang bawah pot. Ini menandakan bahwa ramuan ajaib kita telah meresap dan menyentuh seluruh bagian akar di dalam tanah. Bayangkan kalian sedang memberikan infus nutrisi langsung ke pembuluh darah tanaman. Begitu cairan ini menyentuh akar yang terluka, lidah buaya akan langsung membalutnya. Ragi akan mulai memperbaiki ekosistem tanah, dan kayu manis akan menjaga lingkungan tetap steril dari jamur mematikan. Satu hal krusial yang sering diabaikan oleh banyak orang setelah melakukan penyiraman pertama ini adalah masalah suhu dan penempatan pot. Meskipun tanaman kalian sudah diberi ramuan super, mereka tetap membutuhkan lingkungan pemulihan yang tepat. Mitos besar di kalangan pemula adalah tanaman yang baru dipindahkan harus langsung dijemur di bawah sinar matahari penuh agar cepat tumbuh. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Tanaman yang akarnya belum bekerja maksimal tidak akan mampu menyedot air cukup cepat untuk mengimbangi penguapan dari daun akibat panas matahari. Akibatnya, tanaman akan hangus dan mati kering meskipun tanahnya basah. Selama paling tidak 3-5 hari pertama, letakkan tanaman baru kalian di tempat yang teduh, sejuk, dan terlindung dari sinar matahari langsung serta angin kencang. Berikan mereka waktu bernapas dan beradaptasi. Contohnya sangat mirip dengan masa pemulihan pasien setelah operasi bedah di rumah sakit. Mereka tidak disuruh langsung berlari maraton di bawah terik matahari, melainkan dirawat di ruang pemulihan yang tenang dan nyaman agar proses penyembuhan jaringan berjalan lancar. Pertanyaan yang mungkin muncul di benak kalian sekarang adalah, kapan kita harus menyiram tanaman ini lagi? Disinilah banyak sekali kebuners yang tergelincir dan membunuh tanamannya dengan kasih sayang yang berlebihan. Mitos yang tertanam di masyarakat adalah, tanaman baru butuh disiram setiap hari tanpa jeda. Fakta mengejutkannya adalah, akar baru justru membutuhkan oksigen sama banyaknya dengan mereka membutuhkan air. Jika kalian terus-menerus menyiram setiap hari, rongga udara di dalam tanah akan tertutup oleh air, menyebabkan akar mati lemas karena tidak bisa bernapas. Setelah penyiraman pertama menggunakan ramuan super kita, biarkan tanah mulai mengering secara alami. Gunakan jari telunjuk kalian, tancapkan sedalam 2 ruas jari ke dalam tanah pot. Jika masih terasa lembab, jangan disiram. Jika sudah terasa agak kering, barulah kalian boleh menyiramnya lagi dengan air bersih biasa. Jeda waktu kering ini justru akan memaksa akar tanaman untuk memanjang dan bergerak mencari sumber air di bagian pot yang lebih dalam, sehingga sistem perakaran akan terbentuk jauh lebih kuat dan lebat dalam waktu yang sangat singkat. Lalu, bagaimana kita bisa tahu bahwa ramuan ini benar-benar bekerja dan tanaman kita selamat dari masa kritis? Kalian hanya perlu mengamati dengan saksama perubahan yang terjadi dalam 7 hari pertama. Berbeda dengan tanaman yang tidak diberi perlakuan khusus, yang biasanya akan menunjukkan daun yang menguning, mengerut, atau tangkai yang menunduk lemas. Tanaman yang disiram dengan cairan cucian beras dan ragi ini
akan mempertahankan postur tubuhnya yang tegak sejak hari pertama. Memasuki hari ketiga atau keempat, jika kalian perhatikan lebih teliti, daun-daunnya akan terlihat lebih mengkilap dan kaku, menandakan bahwa turgor atau tekanan air di dalam sel tanaman telah kembali normal. Dan hal yang paling menakjubkan biasanya terjadi di akhir minggu pertama. Kalian akan melihat munculnya tunas daun baru yang kecil berwarna hijau muda yang sangat cerah. Tunas baru ini adalah bendera kemenangan bagi kalian. Ini adalah bukti visual yang tidak bisa dibantah bahwa di dalam tanah sana, akar baru telah berhasil terbentuk dengan sempurna berkat nutrisi dan perlindungan dari bahan-bahan dapur yang kita racik sebelumnya. Mari kita bahas sedikit lebih dalam tentang mengapa banyak pupuk komersial perangsang akar yang dijual di pasaran justru tidak selalu memberikan hasil yang sama dengan ramuan alami ini. Mitos industri mengklaim bahwa hormon sintetis pabrik adalah jalan pintas terbaik. Namun kenyataannya, hormon kimia yang diberikan dalam dosis yang salah seringkali menyebabkan tanaman mengalami overdosis dan pertumbuhannya menjadi tidak seimbang. Akar mungkin tumbuh banyak, tetapi bagian atas tanaman melemah, atau sebaliknya. Ramuan organik kita bekerja dengan prinsip keseimbangan alam. Lidah buaya memberikan hormon dalam takaran yang sangat pas sesuai kebutuhan alami tanaman, sementara ragi dan air cucian beras menyediakan nutrisi pelepasan lambat yang tidak akan pernah membuat akar terbakar. Sebagai ilustrasi, membandingkan pupuk kimia sintetis dengan ramuan alami ini ibarat membandingkan suntikan energi kafein buatan dengan makanan bergizi lengkap yang dimasak dengan cinta. Energi buatan mungkin cepat terasa, tetapi cepat juga habisnya. Sedangkan nutrisi organik membangun fondasi kesehatan tanaman secara perlahan, namun sangat kuat dan berumur panjang. Selain untuk tanaman hias di dalam pot, rahasia penyiraman ini juga sangat luar biasa jika diaplikasikan untuk tanaman sayur dan buah yang dipindahkan ke lahan kebun di pekarangan. Ketika kalian memindahkan bibit cabai, tomat, atau terong dari tempat persemaian ke tanah terbuka, tingkat stresnya jauh lebih tinggi karena mereka langsung berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu dan tanah yang mungkin kurang subur. Dengan menyiramkan ramuan 1 liter cairan cucian beras yang dicampur ragi dan kawan-kawan ke lubang tanam sebelum bibit dimasukkan, kalian sedang menciptakan semacam zona aman mikroskopis bagi akar-akar rapuh tersebut. Kayu manis akan langsung membasmi patogen jahat di tanah kebun, sementara ragi mulai mengolah tanah yang keras menjadi lebih gembur di sekitar perakaran. Banyak petani organik rumahan yang telah membuktikan bahwa bibit yang ditanam dengan metode ini memiliki tingkat kelangsungan hidup hingga 99% dan panennya bisa datang lebih awal dengan buah yang ukurannya jauh lebih besar dan lebat. Ada satu trik tambahan yang sangat menarik. Jika tanaman yang kalian pindahkan kondisinya sudah sangat parah atau hampir mati karena terlalu lama terbengkalai. Kalian bisa memodifikasi ramuan ini dengan menambahkan sebutir obat aspirin biasa yang tidak berlapis. Aspirin mengandung asam salisilat sintetis yang di dunia tumbuhan berfungsi sebagai alarm tanda bahaya buatan. Mitosnya, obat manusia tidak boleh diberikan ke tanaman. Namun faktanya, ketika tanaman menyerap larutan aspirin dalam dosis sangat kecil, sistem kekebalan tubuh mereka akan langsung aktif secara maksimal karena merasa sedang diserang penyakit. Respons imun yang meningkat drastis ini akan memaksa tanaman untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dengan sangat cepat dan merangsang pertumbuhan pertahanan baru yang masif. Cukup larutkan setengah butir aspirin ke dalam racikan 1 liter air beras tadi. Ini adalah pertolongan darurat atau ruang gawat darurat bagi tanaman yang terlihat seolah-olah sudah tidak punya harapan hidup lagi. Kalian akan kagum melihat sebatang ranting layu bisa kembali memunculkan tunas kehidupan hanya dalam waktu beberapa belas hari. Mari kita singgung sedikit tentang jenis tanah pot yang paling ideal untuk dipadukan dengan cairan penyubur ini. Ramuan ajaib kita tidak akan bisa bekerja secara maksimal jika dituang ke dalam tanah liat yang keras dan menggumpal seperti batu bata. Air cucian beras dan ragi membutuhkan ruang untuk bergerak. Mitosnya adalah,
Semua jenis tanah hitam di toko sudah pasti bagus. Faktanya, kalian harus selalu menambahkan bahan pembuat pori-pori atau porositas seperti sekam bakar, perlit, atau pasir kasar ke dalam campuran media tanam baru kalian. Media tanam yang gembur dan berongga memungkinkan udara mengalir ke dalam. Ketika ramuan ragi kita masuk ke tanah yang berongga, bakteri baik akan memiliki banyak pasokan oksigen untuk berkembang biak dengan cepat dan menghancurkan bahan organik menjadi nutrisi yang langsung bisa diseruput oleh akar. Sebagai ilustrasi, bayangkan menuangkan saus lezat di atas tumpukan batu kerikil dibandingkan menuangkannya di atas spons yang lembut. Spons yang mewakili tanah gembur akan menyerap saus secara merata, menjadikannya lingkungan yang sempurna bagi akar untuk mengeksplorasi ruang barunya. Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah memahami waktu atau jam yang paling tepat untuk melakukan pemindahan tanaman dan penyiraman ajaib ini. Banyak pemula yang melakukan repotting di siang hari bolong karena sedang ada waktu luang. Ini adalah mitos kebiasaan yang sangat merusak. Suhu panas di siang hari akan membuat tanaman kehilangan air dari daun dengan sangat cepat, padahal akarnya sedang terpotong dan tidak bisa mengambil air. Waktu yang paling direkomendasikan oleh para ahli kebun adalah pada sore hari menjelang matahari terbenam. Mengapa demikian? Karena tanaman akan memiliki waktu sepanjang malam yang sejuk, lembab, dan gelap untuk beristirahat. Ketika kalian menyiramkan ramuan rahasia kita di sore hari, ragi, lidah buaya, dan kayu manis memiliki waktu belasan jam untuk bekerja tanpa gangguan dari panas matahari. Akar memiliki waktu sepanjang malam yang tenang untuk mulai meminum nutrisi dan menyembuhkan luka-lukanya. Ketika pagi hari tiba, tanaman kalian sudah jauh lebih siap secara fisik dan mental untuk menyambut sinar mentari pagi. Bagaimana jika kita menggunakan bahan-bahan lain yang sering disebutkan di internet, seperti kulit pisang atau cangkang telur? Memang benar bahwa bahan-bahan tersebut bagus, tetapi mereka bukanlah pilihan yang tepat untuk momen pemindahan tanaman. Mitos yang beredar sering menyamaratakan semua pupuk organik bisa dipakai kapan saja. Kenyataannya, kulit pisang utuh atau cangkang telur yang dihancurkan membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk bisa terurai dan diserap oleh tanaman. Sementara tanaman yang baru pindah pot sedang dalam kondisi krisis kelaparan dan butuh nutrisi instan hari itu juga. Ramuan air beras, ragi, dan lidah buaya yang sudah kita pelajari tadi sudah dalam bentuk cairan yang sangat halus, sehingga nutrisinya seketika itu juga bisa diminum oleh pori-pori akar. Kalian boleh saja mengubur kulit pisang di dasar pot, namun cairan penolong pertama di bagian atas harus tetap menggunakan racikan ragi ini. Gunakan bahan yang lambat urai untuk jangka panjang, dan gunakan cairan ajaib kita untuk penyelamatan jangka pendek yang memicu pertumbuhan seketika. Pernahkah kalian khawatir campuran ragi dan kayu manis ini akan memunculkan belatung atau bau busuk di dalam rumah? Ini adalah kekhawatiran yang sangat wajar, terutama jika tanaman hias kalian letakkan di ruang tamu atau meja kerja. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, racikan ini sangat aman jika takarannya tepat seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Bau asam khas fermentasi mungkin hanya akan tercium samar selama beberapa jam pertama saat disiramkan. Setelah cairan meresap ke dalam tanah dan mengering di permukaan, bau tersebut akan hilang sepenuhnya. Kayu manis yang kita tambahkan berperan sangat penting di sini, karena sifat antimikrobanya akan mencegah bakteri pembusuk berkembang biak, sehingga tidak akan ada bau busuk seperti sampah yang membusuk. Mitos bahwa menggunakan pupuk organik di dalam rumah itu menjijikan bisa kita patahkan dengan mudah menggunakan rasio takaran yang benar. Justru, aroma kayu manis tipis yang tersisa kadang memberikan efek menenangkan layaknya aroma terapi ringan di sekitar tanaman pot kalian. Selain untuk tanaman dewasa, formula cairan ajaib ini adalah teman terbaik bagi kalian yang hobi menyemai biji-bijian dari awal. Seringkali bibit yang baru tumbuh dari biji memiliki batang sekecil jarum dan akar serambut yang sangat rentan mati saat dipindahkan ke pot tunggal. Menggunakan pupuk kimia pada bibit sekecil ini sama saja dengan menyuruh bayi memakan daging steak yang keras, pasti akan berakibat fatal.
Namun, jika kalian menyiram bibit bayi yang baru dipindah tersebut dengan cairan cucian beras dan lidah buaya kita dengan menggunakan pipet atau botol semprot halus ke permukaan tanahnya, keajaiban akan terjadi. Pertumbuhan daun sejati mereka akan langsung melesat dan batangnya akan mengeras lebih cepat. Formula ini sangat lembut sehingga tidak akan membakar jaringan mudah. Banyak penghobi tanaman monstera mahal dari biji yang merahasiakan taktik ini. Mereka berhasil menumbuhkan bibit berharga ratusan ribu rupiah tanpa resiko kematian sedikit pun berkat kelembutan nutrisi dari cairan beras dan enzim pendingin dari lidah buaya. Apakah racikan cair super ini bisa disimpan untuk digunakan keesokan harinya? Jawaban singkatnya adalah tidak disarankan. Mitos kemudahan sering membuat kita malas meracik setiap saat. Namun, karena ini adalah cairan hidup yang mengandung ragi aktif, jika kalian menyimpannya dalam botol tertutup, gas dari fermentasi ragi akan menumpuk dan bisa membuat botol meledak. Selain itu, jika dibiarkan lebih dari 24 jam, bau cairannya akan berubah menjadi sangat asam dan menyengat, yang berarti kandungan alkoholnya mungkin mulai terlalu tinggi dan justru bisa merusak bulu akar yang halus. Oleh karena itu, rahasia efisiensinya adalah meracik secukupnya saja, sesuai dengan jumlah tanaman yang akan kalian pindahkan hari itu. Jika masih ada sisa sedikit, kalian bisa menyiramkannya ke tanaman mana saja di halaman yang sudah mapan. Mereka pasti akan sangat berterima kasih mendapatkan nutrisi tambahan tak terduga ini. Kesegaran adalah kunci utama dari kesuksesan aplikasi pupuk organik rumahan ini. Sebagai penutup bagian utama ini, saya ingin menekankan sebuah pola pikir penting yang harus dimiliki setiap pekebun sejati. Tanaman bukanlah benda mati seperti patung pajangan. Mereka adalah makhluk hidup kompleks yang merasakan sakit dan stres persis seperti kita. Dengan menggunakan bahan alami seperti air cucian beras, ragi, lidah buaya, dan kayu manis, kita tidak hanya sekedar menyuburkan tanaman, tetapi kita sedang belajar berkomunikasi dengan bahasa alam. Kita memberikan apa yang benar-benar mereka butuhkan pada saat mereka paling rapuh. Ini adalah transisi besar dari kebiasaan berkebun yang bergantung pada bahan kimia botolan buatan pabrik menjadi gaya hidup hijau yang berkelanjutan dengan memanfaatkan limbah dapur kita sendiri. Hasilnya tidak akan membohongi usaha kalian. Tanaman yang tumbuh bahagia sejak hari pertama mereka ditanam akan membentuk fondasi sistem kekebalan yang sangat tangguh di masa depan. Mereka akan lebih tahan terhadap serangan hama, lebih jarang terkena penyakit daun, dan tentunya akan menghasilkan bunga atau buah yang sangat melimpah untuk kita nikmati. Itulah tadi kebenaran yang menakjubkan dan rahasia besar di balik tanaman yang tumbuh subur dan gila-gilaan tepat setelah ditanam. Kita telah mengungkap fakta bahwa sekedar menyiram air biasa adalah mitos yang bisa membahayakan, dan solusi sebenarnya ada pada ramuan dapur sederhana. Kombinasi memukau dari vitamin pada air cucian beras, mikroba aktif pada ragi pembuat roti, hormon alami pelindung luka dari lidah buaya, serta perlindungan jamur luar biasa dari kayu manis menciptakan sebuah keajaiban yang tidak tertandingi oleh pupuk pabrik manapun. Hasilnya sungguh sebuah putaran keadaan yang luar biasa, mengubah ketakutan kita akan kematian tanaman baru menjadi antisipasi melihat tunas-tunas hijau yang bermunculan secara masif. Akar akan gondrong, daun akan tegak, dan tanaman kalian akan benar-benar kebal dari stres transplantasi. Terima kasih banyak telah menemani saya belajar di video kali ini. Jika rahasia ini membuka wawasan kalian, pastikan untuk menekan tombol berlangganan sekarang juga. Berikan jempol suka untuk video ini dan jangan lupa bagikan ke teman-teman pecinta tanaman lainnya. Nah, untuk bahan diskusi kita hari ini, bahan alami mana dari keempat racikan tadi yang paling membuat kalian terkejut dan belum pernah kalian coba sebelumnya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, saya tidak sabar untuk membacanya.